Nah, oke, halo guys. Jadi di sini ada mau pasang IndiHome. Di sebelah sini ada rumah pelanggan. Nah, itu lagi di prospekin teman-teman. Nah, kalau yang di oke, ini pelanggannya mau pasang IndiHome. Nah, jadi kita langsung cari ODP terdekat saja. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada rencana mau pasang IndiHome, untuk menentukan apakah di sekitaran rumah teman-teman punya jaringannya atau punya ODP-nya, teman-teman bisa lihat di tiang-tiang seperti ini. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada dua tiang nih. Yang satunya ini adalah tiang listrik, dan yang satunya yang lebih kecil ini tiang IndiHome. Ini biasanya sih kalau baru ditanam tiangnya itu ada cat warna merah putih ya, tapi karena tiangnya udah lama jadi ya warnanya ya seperti ini, ada karatan juga. Oke, nah untuk ODP-nya, nah ini ODP yang kita maksudkan itu. Nah, banyak sekali dari teman-teman juga yang kemarin nanya itu bentuk ODP-nya seperti apa. Nah, pada video ini aku mau jelasin, mau kasih lihat langsung ODP yang kita maksudkan atau jaringan IndiHome itu adalah seperti ini. Nah, itu ada box ODP-nya. Tapi tidak semua box ODP yang seperti ini itu adalah milik Telkom, ada juga milik punya First Media, MNC. Nah, jadi kalau punya IndiHome itu ada tulisan atau ada logo Telkomnya juga ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti untuk melihat harga paketnya yang tersedia saat ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, jadi seperti ini rumah pelanggan yang mau pasang IndiHome. Nah, kalau dari jarak rumahnya dari tiang ODP ini ke rumah ini ya dekat banget ya, sekitar berapa lah, paling kabelnya 20 meter udah cukup untuk narik kabel dari tiang ini masuk nanti ke dalam rumah ini teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan rumahnya agak jauh nih, misalkan di sekitar pohon itulah ya. Nah, kalau di pohon itu juga masih bisa, karena untuk jarak ODP itu ada sekitar 250 meter, itu bisa pasangin IndiHome nya. Maksudnya 250 meter dari rumah ke tiang ODP. Nah, tiang ODP yang kita maksudkan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, apakah di semua yang ada tiang ini, yang ada tiang TLN ini, ada tiang IndiHome juga? Nah, jawabannya tidak. Ada juga yang tidak ada tiang ODP-nya ya. Nah, kalau misalkan tidak ada tiangnya berarti ya belum ada jaringannya gitu ya. Nah, oke, terus ada lagi nih. Oke, coba kita zoom-nya. Nah, di depan itu masih ada tiang IndiHome juga. Nah, jadi biar lebih mudah kalau teman-teman mau lihat ODP-nya itu ya lihat aja di masing-masing tiangnya ada enggak box ODP yang seperti ini. Dan kemudian ada logonya juga dari Telkom. Nah, pokoknya ada logo dari Telkom atau dari Telkomsel. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk saat ini ada teman kita juga lagi prospekin ya. Jadi lagi jelasin untuk pelanggannya di dalam ini. Itu ada pelanggannya, jadi lagi di prospekin dulu sambil kita lihat-lihat untuk ODP-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita juga harus jelasin ke pelanggan untuk paket-paket yang tersedia, jangan sampai nanti begitu sudah pasang IndiHome jadi nyesal, kan nggak enak juga ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Video kali ini menjelaskan teman-teman untuk posisi ODP. Oke, kita coba jalan ke sini ya, apakah masih ada ODP di depan ini. Oke, kita coba lihat saja ya. Oke, kita terus jalan. Nah, jaraknya sih ya lumayan jauh juga ya, kalau dari tiang ke tiang ini ada sekitar 50 meter ya teman-teman.
Oke, kita ketemu ada satu tiang lagi yang di sini. Ini ada tiangnya. Oh iya, beda lagi. Nah, kalau yang ini bukan punya IndiHome ya. Coba kita lihat. Oke, ini bukan punya IndiHome, ini beda lagi. Nah, kalau yang ada logo seperti ini FKG itu bukan punya IndiHome. Nah, kalau yang punya IndiHome memang sih bentuknya sama ya. Kalau dilihat bentuknya memang sama, itu berbentuk segi empat warna putih. Tapi di sini tidak ada logo Telkomnya ya. Nah, kalau misalkan ada logo Telkomnya itu bisa dikasih itu punya Telkom. Nah, untuk melihat apakah ini punya IndiHome apa enggak, ya itulah caranya teman-teman bisa lihat logo Telkomnya. Kalau ada logo Telkom atau Telkomsel itu punya Telkomsel IndiHome. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Di situ juga memang masih ada sih, tapi ya nggak usah. Cukup kita sekitaran sini aja. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau nanti teman-teman mau pasang IndiHome, jadi bisa melihat ODP-nya apakah tersedia atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah ODP-nya full atau tidak, oke, aku coba kasih tahu di sini ya. Nah, ini tadi yang kita maksudkan, ini ada logo Telkomnya nih. Ini ada logo Telkomnya. Nah, menentukan apakah pornya masih tersedia apa enggak. Di sini kan ada kabel yang keluar, ada satu yang lumayan gede juga sih ya. Nah, ini ada kabelnya satu kelihatannya. Nah, di samping-sampingnya itu biasanya kalau ada pelanggan yang sudah pasang itu ada nongol kabelnya, misalkan nah 1, 2, jadi setiap satu pelanggan itu ada kabel keluar satu gitu. Nah, kabel yang keluar itu adalah kabel fiber yang masuk dari rumah pelanggan yang nantinya akan dicolokin ke modem IndiHome. Nah, kemudian untuk jaringannya ya ambilnya dari ODP ini. Oke, jadi seperti kalau misalkan satu box ini kan ada 16. Nah, total dari 16 ini kalau misalkan sudah penuh ya semuanya 16 sudah terpasang semua. Nanti udah keluar kabelnya ada 16. Jadi kalau di sini sih masih kosong ya, untuk pornya masih kosong juga. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jadi ya teman saya yang satunya tadi lagi prospecting di dalam ini. Jadi kita tunggu nanti setelah pemasangan setelah pendaftaran baru nanti dilakukan pemasangan oleh tim teknisi kita teman-teman. Oke, oh iya, jadi lokasi sekarang ini berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada rencana pasang IndiHome ya silakan lihat ODP-nya seperti yang tadi aku jelaskan itu. Dan kalau untuk melihat apakah ODP-nya penuh apa enggak, nah itu bisa lihat dari box ODP itu ada berapa kabel yang keluar. Kalau misalkan ada 16 kabel, nah berarti itu sudah penuh. Tapi kalau masih misalkan baru 8, baru 10 yang udah keluar kabelnya, kabel kecil ya, nah itu artinya masih ada por ODP yang kosong, artinya masih bisa melakukan pemasangan di ODP tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan satu tiang itu ada ODP-nya udah penuh, misalkan yang ini tadi ya. Nah, misalkan di ODP itu udah penuh ya. Namun bagaimana misalkan itu udah penuh, tapi misalkan rumah teman-teman ya dekat ODP ini. Nah, itu nggak masalah. Nanti tim teknisi akan mencarikan ODP lain. Nah, ODP lain itu yang mencari di tiang-tiang yang masih kosong. Jadi misalkan di tiang ini udah penuh, mungkin carikan di tiang situ, tapi jangan sampai lebih dari 250 meter. Nah, kalau udah lebih dari 250 meter baru dapat por ODP yang kosong, itu sama juga tidak bisa dipasang teman-teman. Karena kalau misalkan kita paksain, nanti kasihan juga pelanggannya tidak stabil dan sering gangguan karena radius kabel yang lumayan jauh dari ODP ke modem IndiHome.
Oke teman-teman, jadi saya ulangi lagi, kalau misalkan teman-teman mau cari harga paket IndiHome promo yang tersedia saat ini, silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, demikian, dan saya Diki dari marketing IndiHome Telkomsel Jakarta Utara, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.